بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Jadi ini tafsir dari Al-Asar, karangan dari Profesor Dr. Buya Hamka. Katakanlah pangkal ayat 1, hai utusanku, dan ajarkan jugalah kepada mereka yang percaya. Aku berlindung dengan pemelihara manusia. Ayat pertama mengatakan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ujung ayat 1, penguasa manusia, ayat 2. Kemudian Tuhan bagi manusia, ayat 3. Dalam surat yang terakhir dalam susunan Al-Quran yang 114 surat ini disebutkanlah ajaran bagaimana caranya manusia berlindung kepada Allah dari sesamanya manusia. Saya sendiri dan saudara yang membaca karangan ini adalah manusia, dan kita pun hidup di tengah-tengah manusia. Selain daripada hubungan kita dengan Allah, kita pun selalu berhubungan dengan manusia, sesama manusia. Tidak ada di antara kita yang dapat membebaskan diri daripada ikatan dengan sesama manusia. Di dalam surat 3 Al-Imran ayat 112, dengan tegas Allah memberikan peringatan bahwa kehinaan akan dipikulkan Tuhan kepada kita kecuali dengan berpegang kepada dua tali dari Allah dan tali dari manusia. Agama sendiri pun selain dari mengatur tali perhubungan dengan Allah, juga mengatur tali perhubungan dengan sesama manusia. Dan kita pun maklum dan mengalami sendiri bahwa pergaulan dengan sesama manusia itu bukanlah suatu yang mudah. Yang bagus menurut pendapat kita belum tentu bagus menurut pendapat orang lain. Ya. Langkah cita-cita yang baik belum tentu diterima oleh orang lain. Kalau dipandangnya akan merugikannya, manusia akan dihambanya. Kalau dipandang akan merugikannya, niscaya akan dihambatnya. Ya, dihambatnya maksudnya. Di tengah-tengah gelombang kehidupan manusia yang banyak itu, dengan berbagai macam ragam keinginan, kelakuan, cita-cita, lingkungan, dan pendidikan, terseliplah kita, saya dan saudara sebagai pribadi. Menyisi dari sesama manusia tidak bisa, dan bergaul terus dengan mereka bukan tak ada pula akibatnya, akibat yang baik ataupun yang buruk. Manusia bisa menguntungkan kita dan bisa membahayakan kita. Maka diajarkanlah kepada surah yang terakhir ini bagaimana cara kita menghadapi dan hidup di tengah-tengah manusia. Kita dengan ajaran melalui Nabi SAW disuruh memperlindungkan diri kepada Allah. Karena Allah itulah Rabbun Nasi, pemelihara manusia, Malikun Nasi, penguasa manusia, dan Ilahun Nasi, Tuhan bagi manusia. Allah adalah Rabbun, Malikun, Ilahun. Allah adalah pemelihara, penguasa, dan Tuhan. Allah adalah Khalik, artinya pencipta. Di samping menciptakan seluruh alam, Allah pun menciptakan manusia. Dan manusia itu mempunyai pergaulan hidup. Manusia diberi akal budi sehingga manusia hidup di permukaan bumi ini dengan berbeda. Di permukaan bumi ini jauh berbeda dengan kehidupan makhluk Allah yang lain. Sebab itu maka manusia dapat merencanakan apa yang akan dikerjakannya di dalam menempuh jalan hidupnya sampai dunia ini akan ditinggalkannya kelak.
Tidaklah Allah membiarkan saja manusia hidup menurut semau-maunya sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabul insanu an yutraka sudan. Apakah menyangka manusia itu bahwa ia akan dibiarkan saja hidup terlunta-lunta? Quran surat Al-Qiyamah ayat 36. Tuhan adalah Rabbun Nas, pemelihara manusia, tidak dibiarkan terlantar, dipelihara lahirnya dan batinnya, luarnya dan dalamnya, jasmaninya dan rohaninya, makanannya dan minumannya. Yang dipelihara itu termasuk aku, termasuk engkau, dan termasuk segala makhluk yang bernama nas atau insan dalam dunia ini. Sehingga turun nafas kita, perjalanan dan goyangan jantung siang dan malam yang tidak pernah berhenti. Alat-alat pencernaan tubuh, telinga alat pendengar, mata alat melihat, hidung alat pembau, semuanya dipelihara terus oleh Maha Pemelihara itu, oleh Rabbun itu. Dan dia adalah pula Malikun Nas, penguasa dari seluruh manusia. Kalau kalimat Malik itu dibaca tidak dipanjangkan, bacaan pada mim tidak dengan mat, panjang dua alif menurut ilmu tajwid, berartilah dia penguasa atau raja, pemerintah tertinggi atau sultan. Tetapi kalau Malik dibaca dengan dipanjangkan dua alif pada mim, berarti dia yang empunya. Dipanjangkannya membaca mim ataupun dibaca tidak dipanjangkan, namun pada kedua bacaan ini memang terkandung kedua pengertian. Allah itu memang raja atau penguasa yang mutlak atas diri manusia. Maha kuasa Allah itu mentakdirkan dan mentakdirkan, sehingga mau tidak mau kita manusia mesti menurut peraturan yang telah ditentukannya, yang disebut sunnatullah. Kalau kita hendak dilahirkan ke dunia, hanya berasal dari setetes mani, kita pun lahir. Kalau kita hendak dimatikannya, bagaimanapun bertahan, kita pasti mati. Kita ini dialah yang punya. Bahkan nyawa kita, kalimat mudhof dan mudhof ilahi diantaranya nyawa dan kita. Arti sepintas lalu adalah bahwa nyawa kita sendiri kitalah yang punya. Namun pada hakikatnya yang punya nyawa kita bukanlah kita, melainkan dia. Jelas dikatakannya dalam wahyunya, ruhihi, artinya nyawanya, bukan ruhi'i. Ruh atau nyawaku dengan K huruf kecil. Kalau sudah jelas bahwa nyawa kita sendiri bukan kita manusia yang punya, apalagi yang kita kuasai dan kita punyai di dalam diri kita ini. Tidak ada, maka tidaklah ada artinya mengakui Allah sebagai Rabbun atau pemelihara kalau kita tidak mengakui yang selanjutnya, yaitu bahwa Allah itu sebagai Malikun, adalah sebagai penguasa atas diri kita, raja atas kita manusia, yang memiliki atas diri seluruh manusia termasuk aku dan engkau. Oleh sebab hanya dia pemelihara dan hanya dia penguasa, maka hanya dia pula lah yang ilah. Hanya dia sajalah Tuhan yang wajar buat disembah dan dipuja. Kepadanya lah kembali segala persembahan dan segala pemujaan. Kita perlindungkan diri kita kepada Allah, pemelihara, penguasa, dan Tuhan dari sarwa sekalian alam, dan khusus dan dari seluruh manusia, dan dari segala mara bahaya. Pada surat yang telah
Lalu surah 113 Al-Falaq, kita memperlindungkan diri kepada Allah sebagai pemelihara dari pergantian malam kepada siang dan dari kejahatan segala apapun yang Dia jadikan. Kita melindungkan diri kepadanya dalam keadaannya sebagai pemelihara dari kegelapan malam, dan kita pun melindungkan diri dari mantra dan 7 tukang sihir, ataupun dari bujuk rayu perempuan sebagai ditafsirkan dalam Abu Muslim, dan dari hasad dengkinya orang yang dengki. Namun pada surat penutup ini, surah 114, kita berlindung kepada Allah dari suatu macam bahaya yang timbul dari sesama manusia. Apakah bahaya itu? Yaitu dari kejahatan bisikan-bisikan dari si pengintai peluang. Ayat 4. Ialah orang yang selalu mengintai kalau ada peluang, yang selalu menunggu moga-moga kita lengah. Maka saat kita terlengah itulah peluang yang baik baginya untuk membisik-bisikkan sesuatu. Yang membisik-bisikkan di dalam dada manusia, ayat 5. Dan berbisik-bisik bukan berterang-terang. Dia masuk ke dalam dada manusia secara halus sekali. Dia menumpang dalam aliran darah, dan darah berpusat ke jantung, dan jantung terletak dalam dada. Maka dengan tidak disadari, bisikan yang dimasukkannya melalui jantung yang di balik benteng dada itu. Dengan tidak disadari terpengaruh oleh bisik itu. Sesedianya kita akan maju, namun karena mendengar bisikan dalam dada itu, kita pun mundur. Tadinya hati kita telah bulat hendak berjihad fisabilillah, namun karena bisikan yang menembus hati ini itu, kita tidak jadi berjihad. Kita menjadi ragu akan maju ke muka. Bisikan dalam hati yang menghasilkan ragu-ragu itu sangatlah menurunkan mutu kita sebagai manusia. Dan perasaan yang dibisikkan oleh sesuatu di dalam dada itu telah diberi nama dalam ayat-ayat ini, yaitu was-was. Dan dia pun telah menjadi bahasa Indonesia kita, was-was. Siapa yang memasukkan was-was itu ke dalam dada kita? Ditegaskan oleh ayat terakhir, dia terdiri daripada jin dan manusia, ayat 6. Si pengintai peluang, ayat 4, disebut si khonnas. Ada yang halus atau secara halus, itulah yang dari jin. Ada yang kasar, secara kasar, itulah yang dari manusia. Keduanya membujuk, merayu setelah memperhatikan bahwa kita lengah. Karena kelengahan kita, timbullah penyakit was-was dalam dada. Hilang keberanian menegakkan yang benar dan memangkas yang salah. Sehingga rugilah hidup di tengah-tengah pergaulan manusia yang menempuh jalan berliku-liku ini. Di ayat penghabisan ini telah dijelaskan bahwasanya si pengintai peluang itu terdiri dari 2 jenis, yaitu jin dan manusia. Al-Hasan menegaskan keduanya sama-sama setan. Setan yang berupa jin memasukkan was-was ke dalam dada manusia, adapun setan yang berupa manusia memasukkan was-was secara kasar. Qatadah menjelaskan, di keduanya ada setannya. Di kalangan jin ada setan-setan, di kalangan manusia pun ada setan-setan. Tafsir dari Ustaz Imam Syekh Muhammad Abdul lebih menjelaskan lagi. Kata beliau, yang membisik-bisikkan was-was ke dalam hati manusia itu adalah 2 macam. Pertama ialah yang disebut jin itu, yaitu makhluk yang tak nampak oleh mata dan tidak diketahui mana orangnya, tetapi terasa bagaimana dia memasukkan pengaruhnya ke dalam hati, membisikkan, merayukan. Dan semacam lagi ialah perayu yang kasar, yaitu manusia yang mengajak dan menganjurkan kepada jalan yang salah. Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang terkenal itu memberikan bimbingan terperinci bagaimana usaha supaya di dalam kita melanjutkan sembahyang jangan sampai si khonnas itu dapat memasukkan pengaruhnya ke dalam dada kita. Di antara lain beliau menulis, apakah engkau membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, hendaklah engkau ingat
bahwa musuh besarmu itu setan selalu mengintipmu, dan jika engkau lengah niscaya dipalingkannya hatimu daripada ingat akan Allah. Asal mulanya ialah karena hasad dengkinya kepadamu, melihat engkau munajat menyeru Allah dan engkau bersujud kepadanya, padahal dia dikutuk Tuhan karena sekali bersalah menantang Tuhan, tidak mau sujud kepada Adam. Ya, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.